Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah topik tentang jadilah sesuai dengan imanmu, di mana teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Matius 21 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin hal itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, murid-murid mengalami situasi di mana mereka begitu terheran-heran terhadap apa yang terjadi, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Di mana pada waktu itu, ketika Yesus melihat satu pohon, dan pada pohon itu tidak didapati buahnya, padahal Yesus pada waktu itu ingin makan buah dari pohon ara itu. Tetapi ketika dia tidak mendapatinya, maka Tuhan mengutuk pohon ara itu dan berkata bahwa kamu tidak akan berbuah lagi. Pohon ara ini tidak akan menghasilkan buah lagi selama-lamanya. Dan ketika Yesus berkata demikian, maka keringlah pohon ara itu. Dan melihat itu, murid-muridnya begitu terheran-heran. Kok bisa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Mereka berkata di ayat 22, bagaimana mungkin pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kok bisa ini terjadi? Kok bisa pohon ara ini menjadi kering? Hanya melalui perkataan Tuhan Yesus. Lalu dari sanalah Yesus mulai mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang iman kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus hidup dalam iman. Mereka harus mengimani, dan kalau mereka mengimani maka perkara-perkara besar akan terjadi. Kita melihat di ayat 21, saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ini berbicara tentang iman. Terserah apapun keadaannya, terserah apapun situasinya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka dikatakan kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, pada prinsipnya yang diajarkan Yesus di sini, pada waktu pohon ara itu saja kering, ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, mereka sudah sangat tercengang-cengang. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa jika mereka percaya, jika mereka hidup dalam iman, mereka mempercayai apa yang mereka katakan, mereka mempercayai apa yang mereka lakukan, maka bukan hanya itu yang bisa mereka lakukan, bahkan Yesus mau menegaskan di sana hal yang lebih besar dari itu mereka bisa mengalaminya. Jangankan hanya pohon ara menjadi kering, kata Yesus, gunung ini pun bisa tercampak ke dalam laut. Hal yang mau Yesus ajarkan di sana adalah hal yang lebih mustahil pun bisa terjadi jika kamu percaya, jika kamu beriman, kamu tidak bimbang, kamu tidak ragu. Hal yang lebih mustahil pun bisa jadi. Wow, saudara, apa yang saudara alami hari ini? Seberapa sulit situasi kondisi kehidupan saudara hari ini? Seberapa parah penyakit saudara hari ini? Seberapa sulitnya masalah saudara, persoalan saudara hari ini? Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang lebih mustahil sekalipun itu bisa jadi. Hal yang lebih sulit pun bisa jadi. Masalah yang lebih besar dari masalah yang sedang saudara hadapi pun hari ini, itu bisa jadi, bisa diselesaikan. Tidak ada yang mustahil asal saudara percaya, asal saya dan saudara percaya. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa jika percaya dengan sungguh-sungguh, jika tidak bimbang, maka hal yang lebih mustahil bisa terjadi. Saudara, percayalah bahwa sesulit apapun, seberat apapun, semustahil apapun, Allah sanggup. Karena hal yang lebih mustahil dari yang saudara hadapi pun hari ini, itu bisa jadi. Ketika murid-muridnya tercengang-cengang, mereka begitu terkejut, kok bisa pohon ara ini bisa kering? Tapi Yesus berkata, yang lebih sulit dari itu, yang lebih ajaib dari itu bisa jadi asal kamu percaya dan tidak bimbang. Jika saya dan saudara percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang, maka hal yang lebih mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya percaya, saudara. Seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, percayalah. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, di ayat 22 dikatakan di sana,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kembali ditegaskan di sini tentang iman dan kepercayaan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya doamu akan dijawab. Allah akan mengabulkan doa-doamu ketika engkau menaikkan doa-doa permohonanmu di hadapan Tuhan dengan penuh kepercayaan. Adakah hari ini doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan sekian waktu lamanya? Mungkin saudara belum menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan kepercayaan. Karena kalau saudara menaikkan doa-doa saudara dengan penuh kepercayaan, firman Allah menegaskan bahwa saudara akan menerima jawaban atas doa saudara. Saudara akan menerima jawaban atas permohonan saudara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saudara, mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Malam ini kita akan berdoa bersepakat bersama. Kita akan memohon di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa dengan penuh iman dan kepercayaan. Karena kalau kita naikkan doa dengan penuh iman, tidak ada yang mustahil. Hal yang lebih mustahil sekalipun itu bisa jadi ketika kita berdoa dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Ketika kita menaikkan doa kita, maka kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita akan menerima jawaban atas segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di saat ini. Mari kita naikkan doa dengan penuh iman dan kepercayaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saudara akan menerima jawaban atas doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Reka. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah
bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran.
Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawan, jadikan anak-anakmu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.